Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu yaitu Ibu Ajri. Di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran IPS, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, apa saja yang akan Ibu jelaskan? Pertama, bab 1. Bab 1 itu mencakup materi manusia, tempat, dan lingkungan. Bab 2 yaitu ada interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Oke, kita langsung saja. Di sini bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelumnya kita lihat di sini ada sebuah gambar. Gambar yang menjelaskan potensi besar laut Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Buktinya, Indonesia memiliki wilayah kepulauan terbesar yaitu 1.904.000 km persegi. Ada Madagaskar dengan 587 dan Papua Nugini 463. Nah, Indonesia adalah pemasok komoditas perikanan dunia senilai 10%. Dan Indonesia juga memiliki spesies ikan dan terumbu karang sekitar 37% terbesar di dunia dan 76% spesies karang dunia. Nah, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Dan 7,9 juta penduduk miskin yaitu bergantung dari laut, karena Indonesia memiliki garis pantai tadi terpanjang di dunia. Dan 54% protein hewan nasional itu ternyata berasal dari ikan. Nah, ini jadi kalian harus banyak makan ikan ya, karena itu sangat baik untuk potensi kalian. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pertama yaitu melakukan observasi ke ruangan. Jadi kamu dapat menjelaskan konsep ruang itu apa, interaksi antar ruang itu apa, dan faktor pendorongnya dengan tepat. Nah, setelah melakukan pengamatan dan identifikasi, kalian juga akan bisa menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis, kamu dapat mendeskripsikan kondisi alam, kondisi kependudukan, dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan lengkap. Nah, setelah mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia, kamu juga bisa menjelaskan implikasi letak, luas, dan kondisi geologis Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan secara tepat. Oke. Untuk pertemuan hari ini, apa saja yang akan dibahas? Yaitu pertama itu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya ada letak dan luas Indonesia melalui peta. Selanjutnya ada potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Selanjutnya ada dinamika kependudukan Indonesia. Ada kondisi alam Indonesia, dan yang terakhir adanya perubahan akibat terjadinya interaksi antar ruang. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Oke, pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Oke, sebelumnya kita harus mengamati gambar di bawah ini. Di sini ada apa? Yaitu di sini ada gambar pantai dan ada gambar perkebunan teh. Apa kaitannya dengan materi hari ini? Karena di sini memiliki keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas. Oke. Nah, jadi setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi, ruang ini sangat penting untuk bisa melangsungkan kehidupan. Jadi, jika tidak ada ruang, ya tidak akan adanya tempat untuk hidup. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ya. Di sini adalah gambar di mana adanya kelangsungan kehidupan hewan-hewan. Ada yang di darat maupun ada yang di laut. Nah, selanjutnya ini ada pengertian ruang.
Apa sih ruang itu? Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Ya, sebagai tempat tinggal. Nah, selain permukaan bumi, ruang juga mencakup apa? Mencakup udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer. Jadi, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi lapisan atmosfer pun termasuk ke dalam ruang. Nah, kita lihat gambar yang pertama, ini adalah permukaan bumi ya, udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, dan gambar kedua yaitu tentang lapisan atmosfer. Nah, ini kalian bisa lihat ada beberapa lapisan atmosfer. Oke, kita lanjut. Nah, ruang juga mencakup apa? Mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Jadi tidak hanya daratan, tapi permukaan bumi yang berbentuk perairan juga itu termasuk dalam ruang. Ada laut, sungai, dan danau. Nah, ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan. Nah, adapun lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan dan berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Ini. Oke. Di sini setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Nah, tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Nah, jadi setiap wilayah itu memiliki ciri khas masing-masing atau karakternya masing-masing. Contohnya tadi, ada pantai, ada perkebunan, nah itu memiliki apa? Memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari karakter ini akan apa? Akan menciptakan salah satunya keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Oke, kita lihat di sini, Ibu ingin bertanya kalian, apakah kalian pernah ke pasar atau ke swalayan? Nah, apakah kalian pernah berpikir semua barang yang dijual itu berasal dari daerah mana saja? Apakah kalian pernah berpikir seperti itu? Nah, ini jadi ada kaitannya dengan materi hari ini. Oke, nah, setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki tadi ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakter ini tadi akan menyebabkan sebuah keterkaitan. Nah, perbedaan karakter ruang tersebut menyebabkan apa? Adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, perbedaan tadi karakternya itu akan menyebabkan sebuah interaksi antara satu ruang dengan lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, interaksi antar ruang dapat berupa apa? Dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari asal menuju daerah tujuan. Adapun beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu apa? Pertama, adanya saling melengkapi. Di sini saling melengkapi. Kedua, ada kesempatan antara. Dan yang ketiga ada kemudahan transfer. Ini adalah kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya sebuah interaksi keruangan. Jadi ada yang saling melengkapi, kesempatan antara, kemudahan transfer. Apa sih saling melengkapi? Saling melengkapi itu atau bisa disebut juga dengan complementary, yaitu misalnya wilayah A penghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan. Nah, misalnya wilayah A itu membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Nah, jika masing-masing memiliki kelebihan atau yang dimaksud dengan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Ini yang dimaksud dengan konsep keruangan. Jadi misalnya ketika wilayah A penghasil sayur, dia memiliki banyak hasil atau surplus. Nah, sedangkan wilayah B penghasil ikan, tidak mungkin kan satu wilayah tersebut hanya makan ikan. Nah, makanya dibutuhkanlah apa?
keterkaitan, saling melengkapi satu sama lain. Wilayah A menghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan. Di sini terjadilah sebuah interaksi bisa melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, adanya kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, misal di sini wilayah A surplus sayuran minus ikan, sedangkan wilayah B surplus ikan minus sayuran. Nah, di sini ada wilayah C, dia juga surplus ikan minus sayuran. Nah, kesempatan antara yaitu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya tadi kan, wilayah A itu dia surplus sayuran dan minus ikan. Nah, wilayah B surplus ikan minus sayuran, tapi di sini ada wilayah C, dia juga surplus ikan, dia minus sayuran. Antara wilayah A dan wilayah B jika dilihat dari jarak, ini jaraknya lebih jauh. Nah, sedangkan wilayah C jaraknya lebih dekat dengan wilayah A. Nah, pasti yang akan terjadi interaksi yang lebih kuat yaitu wilayah A akan memilih ke wilayah C. Kenapa? Karena biaya untuk mengangkut barang itu akan lebih efektif dan efisien dan lebih cepat dibanding wilayah B yang jaraknya agak jauh. Pasti interaksinya akan lemah. Nah, itu kesempatan antara. Oke. Nah, ada yang ketiga yang dimaksud dengan kemudahan transfer atau transferability. Yaitu pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Misalnya, jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Ini hampir mirip dengan yang nomor 2 tadi. Kita lihat contohnya ini itu sebagai contoh seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, ini jadi ketika jalan rusak ini akan mengakibatkan kerugian karena tadi tidak bisa diangkut. Nah, itu materi untuk hari ini. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.